Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh oke, gimana teman-teman yang baru habis pulang dari taraweh mungkin ya hari ini? Semoga puasanya semuanya lancar. Kembali lagi di acara ngobar bersama saya JJ. Untuk agenda hari ini kita akan melakukan ngobrol bareng bersama Kelakar Bangka. Untuk teman-teman khususnya yang dari Bangka, kita akan ngobrol mengenai tema tips and tricks sukses karir dan sukses pendidikan. Nah, ini di sini udah join temen kita Kak Rido yang dari Kelakar Bangka. Beliau akan menjadi host di acara ini yang juga nanti akan ada speaker khususnya yaitu Pak Hardiansyah Eskom MM selaku manajer BINUS University Palembang yang berasal dari Bangka juga. Nah, untuk teman-teman yang dari Bangka nanti bisa tanya-tanya jawab juga, dan bisa apa ya, kalau emang mau bergabung bisa nanti request aja kalau emang mau ngobrol-ngobrol sama Kak Rido dan juga Pak Hardi. Oke, kita invite. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, halo Kak. Nunggu lama ya. Oke, Iya. ya, silakan dulu, buka Gimana, dulu lah. Kak? Mau buka dulu? Silakan Kak. Iya, nah untuk tema hari ini Kak, kita akan membahas tentang tips and tricks sukses karir dan sukses pendidikan, terutama untuk teman-teman yang ada di Bangka ya, karena kebetulan manajer yang ada di BWLC Palembang ini asalnya dari Bangka juga gitu. Ya, dari Sungai Liat ya kalau nggak salah ya. Gimana Kak? Dari Sungai Liat kalau nggak salah kan? Iya Ya. bener. Jadi nanti bisa mungkin bicara lebih apa ya, lebih jelas, lebih mendalam, dan juga tips and triknya akan benar-benar membangun teman-teman atau adik-adik yang ada di Bangka gitu ya. Siap. Mau ini aku sapa dulu nih followers nih. Mrs. Iya. Freddy, Assalamualaikum. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini admin live sama Kak JJ yang itu pakai akun BINUS Palembang. Nah, jadi malam ini kita bakal ini ngebahas tentang tip and trick ya Kak ya? Iya benar. Iya. Tips and tricknya apa nih Kak? Tentang apa? Iya, kebetulan kita mau membahas tips and tricks sukses karir dan juga sukses pendidikan. Nah, kenapa? Karena di BINUS Palembang ini, walaupun teman-teman mau mengejar karirnya setinggi mungkin, teman-teman juga tetap bisa mengejar pendidikannya. Walaupun biasanya itu kan kita harus milih nih Kak ya. Kalau misalnya mau lanjut ke pendidikan, biasanya kita harus tunda dulu nih karirnya selama 4 tahun misalnya untuk mengejar S1. Nah, tapi untuk di BINUS University Palembang, teman-teman bisa mengejar dua-duanya sekaligus. Kan kebanyakan orang bingung kan, lanjut kuliah apa kerja gitu kan ya. Mau barengan nggak bisa. Nah, untuk malam ini kita kasih tips-tipsnya. Jadi aman lah. Jadi gimana sih? Nah, biar bisa barengan kan? Nanti kita bakal undang siapa Kak? Kita akan undang Pak Hardiansyah. Pak Hardiansyah. Eskom MM ya. Beliau adalah manajer dari BWLC Palembang yang juga berasal dari Bangka. Akan disampaikan, yang juga kebetulan adalah dosen di BINUS University Palembang ya Kak ya. Jadi beliau bisa memberikan tips and tricks yang luar biasa untuk teman-teman semua. Iya, katanya bajunya samaan. Iya. Pakai baju BINUS semuanya kan. Kita rocker ya. Halo Pak. Halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rido? Alhamdulillah sehat Pak. Bapaknya gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Padahal lagi musim sakit ini Pak. Oke, gimana ikut ini? Lagi musim sakit padahal Pak.
gitu ya. sakit. Nah, jadi ini Bapak yang kita omong tadi Supradi. Ya. Oke, mungkin untuk hari ini saya selaku moderator bisa langsung menyerahkan semuanya ke Kak Rido dan Pak Hardi untuk lanjut sesi ngobrol barengnya. Silakan Kak. Nah, jadi tema kita malam ini Pak ya, tips and trik sukses karir dan sukses pendidikan. Nah, Sukses karir, sukses pendidikan, baik. jadi kan ini kan orang kan habis lulus sekolah bingung nih mau lanjut kuliah atau kerja kan, kalau barengan bingung gitu Pak. Nah, kira-kira apa ini Pak tipsnya ini Pak buat teman-teman Spradi yang kira-kira mau kuliah sambil kerja itu Pak? Baik. Silakan Pak. Mungkin kita berangkat dari status kita ya, Mas Rido. Kalau kita ini orang kampung ya, orang daerah ya, yang otomatis jauh dari jangkauan, daerah yang lebih maju maksud saya. Jadi tantangan industri kan sekarang luar biasa ketat gitu ya. Di industri 4.0 kita dituntut untuk bukan mengalahkan diri kita sendiri, bukan mengalahkan saingan kita gitu ya, orang yang di sebelah kita, bukan itu. Tetapi yang kita harus kalahkan itu adalah teknologi gitu ya, mesin, yang mana memang nggak mudah ya, karena teknologi itu berkembangnya setiap 6 menit sekali ya. Nah, kita pun diharapkan bisa upgrade diri pun sebelah atau sewaktu yang sama. Jadi untuk bisa menang persaingan gitu ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang enak gitu kan ya. Nah, tentu kita harus punya kualitas, Mas Ridho. Ya, kita harus punya kualitasnya, kita harus mampu tadi mengalahkan teknologi. Nah, salah satu caranya adalah tentu dengan upgrade. Kita punya knowledge, gitu ya. Kita punya pengetahuan. Jadi memang ini yang perlu dilakukan nih buat anak-anak muda sekarang. Ya, karena ya lulus SMA saja sekarang ini nggak cukup gitu ya. Kita tahu peningkatan pengangguran luar biasa tinggi dalam 2 tahun terakhir, karena juga salah satunya karena pandemi. Nah, sisi lain karena memang industri juga berkembang gitu ya, banyak tenaga manusia yang tergantikan. Ya, bahkan dokter pun harus hati-hati nih di kedepannya ya. Sudah banyak platform-platform kesehatan yang bisa membantu masyarakat gitu secara langsung. Ya, teknologi lah intinya sangat-sangat menjadi saingan berat kita untuk kedepannya, sehingga ya meningkatkan knowledge itu penting gitu ya. Caranya banyak gitu ya. Kita bisa kuliah ya, tentunya gitu ya. Kita bisa kuliah, kita bisa mengikuti training-training yang ada di online, itu banyak sekali ya. Jadi memang ini yang kita perlu kuatkan gitu ya. Dan ya sekarang ini teknologi juga merambah bisnis pendidikan gitu ya. Artinya yang mau kuliah pun sekarang nggak usah susah-susah, belajar sudah bisa dari mana saja ya. Bahkan sekarang semua pendidikan itu memang belajarnya via online gitu kan ya. Jadi harusnya pembelajaran online itu sudah semakin diminati atau semakin dipahami lah pola belajarnya oleh masyarakat gitu, Mas Ridho. Iya. Jadi harus penting update itu Pak ya. Betul. Iya. Tentu. Apalagi kita ini kan di zamannya apa itu Pak, sosmed gitu kan, teknologi sekarang ini kan. Ini suaranya agak ini nggak, agak pecah nggak? Normal aja sih ya. Normal saja. Ada pertanyaan Mbak JJ? Oke. Ya mungkin Kak Rido kan paling tahu ya kondisi teman-teman yang ada di Bangka itu kira-kira
dari menurut pandangan Kak Rido sendiri, apakah program yang sudah ditawarkan dari BINUS ini tuh cocok atau tidak untuk teman-teman yang ada di sana? Iya, sebelumnya untuk BINUS ini uh, kita tuh kuliah bisa sambil kerja, Pak ya. Jadi sistemnya sistem online. Jadi kita nggak perlu ke kampus. Kalau kita yang teman-teman yang dari Bangka, gimana? Bisa kan? Walaupun BINUSnya di Palembang. Walaupun BINUS di Palembang, betul. Atau langsung ke atau ke BINUS dulu, Pak? Ke BINUS dulu. Oke, mau dijelaskan tentang BINUS maksudnya? Iya. Maksudnya baik. cara maksudnya sistem pembelajarannya gitu. Kuliahnya kayak gimana? Baik. Nah, jadi buat teman-teman di Bangka gitu ya, BINUS, Bina Nusantara, mungkin teman-teman sudah sebagian tahu ya, sebagian juga masih belum mengenal BINUS, Bina Nusantara. Jadi BINUS itu salah satu universitas yang saat ini termasuk kategori yang terbaik di Indonesia gitu ya untuk swasta. Jadi boleh dibilang BINUS sekarang ada sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia gitu. Karena kami di BINUS sudah mendapatkan peringkat global. Jadi kita sudah terdata sebagai universitas yang memiliki peringkat 1000 besar dunia gitu kan. Jadi sudah masuk 1000 besar dunia nih BINUSnya. Jadi secara peringkat, secara kualitas itu sudah diakui. Nah, BINUS punya beberapa program gitu ya. Kita punya program reguler, kita punya program internasional, dan kita punya program online. Dan kali ini BINUS membuka cabang di Palembang. Sebetulnya sejak 2015 yang lalu ya, kita punya cabang di Palembang yang sekarang ini terus berkembang dan terus diminati gitu. Cuman memang kami di Palembang khusus untuk perkuliahan online saja atau program online saja. Nah, di mana di Palembang ini kami membuka 5 program studi ya. Ada bisnis manajemen, ada sistem informasi, akuntansi, kemudian teknik informatika, dan teknik industri. Nah, jadi 5 program yang memang saat ini sedang dibutuhkan di banyak industri. Gitu. Ya, jadi 5 program ini dulu yang kami buka di Palembang ya. Kalau di Jakartanya kita punya program studi itu sampai dengan 50 program studi. Mas Rido gitu ya. Jadi cukup besar untuk BINUS ya. BINUS itu punya komunitas saat ini aktif student kami itu ada 35.000. Ya, angkanya 25.000 aktif student. Kemudian kita punya program juga sudah komplit ya dari TK ya sampai dengan S3. Jadi untuk sebuah institusi pendidikan BINUS sudah lengkap ya salah satu institusi pendidikan yang punya jenjang pendidikan yang lengkap ya dari preschool gitu ya atau tahapan TK sampai dengan S3 gitu. Dan komunitas sekarang in totally gitu ya termasuk alumni itu bisa lebih dari 150.000 komunitas yang kami punya. Jadi sebagai sebuah komunitas BINUS menjadi salah satu yang terbesar untuk saat ini ya dengan penerimaan mahasiswa per tahun juga cukup besar gitu ya, sangat besar malah di angka 11.500 mahasiswa baru per tahun. Nah, ini angka yang cukup membanggakan dan di sisi lain menunjukkan bahwa masyarakat itu percaya terhadap Bina Nusantara. Nah, kehadiran BINUS di Palembang ditujukan untuk mengakomodir masyarakat di sekitaran Sumatera Selatan ya, jadi termasuk Bangka Belitung, termasuk Lampung, kemudian Bengkulu sama Jambi. Nah, itu harapannya kami bisa membantu ya mengakomodasi teman-teman yang ada di daerah-daerah tersebut yang ingin kuliah namun punya keterbatasan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat karena memang mungkin
tidak yakin atau tidak berani untuk keluar kota gitu ya, untuk melakukan pendidikan, biasanya tidak berani untuk merantau. Nah, harapannya kami dapat membantu mereka-mereka ini untuk tetap bisa kuliah ya, tanpa harus keluar dari daerahnya gitu ya, belajarnya dengan online learning pada akhirnya. Nah, ini program yang kami lakukan ya untuk rekan-rekan di Bangka khususnya gitu ya, dan secara umum Sumatera bagian selatan ya, melalui 5 program studi tadi. Nah, belajarnya sangat fleksibel Mas Rido, jadi belajarnya itu bisa dari mana saja dan waktunya juga diatur sendiri. Nah, mana ada lagi gitu ya kuliah yang waktunya diatur sendiri gitu, karena biasanya kan kita mengikuti jadwal yang sudah dikembangkan atau yang sudah gitu kan, atau uh, harus datang ke kampus gitu kan ya. Nah, kalau di jurusan lain semua kita mahasiswanya itu dilatih untuk disiplin ya, dan bertanggung jawab terhadap pendidikan. Di sisi lain memang kuliahnya di kampus ya berkualitas gitu. Nah, ini yang kami tawarkan untuk teman-teman di Bangka khususnya ya. Mas Rido, nanya sekilas terkait dengan BINUS Palembang gitu. Nah, gini Pak, jadi misalnya teman-teman di Bangka ini mau tahu nih Pak, keunggulan dari BINUS ini Pak, apa aja itu? Oke, keunggulan dari BINUS ya. Nah, BINUS tentu ya, orang semua tahu. Kalau ditanya BINUS, kalau di search BINUS, pasti keunggulan di teknologi. Ya. Jadi teknologi yang menjadikan BINUS itu unggul sampai dengan saat ini. Nah, teknologi itu dikombinasikan dengan inovasi, Mas. Ya, salah satunya gitu ya, dengan inovasi sistem pendidikan tadi ya, yang membuat kita bisa kuliah dari mana saja, kapan saja gitu, dengan kualitas yang kelas dunia. Nah, nggak gampang gitu untuk dapat, kita tidak perlu datang langsung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya fasilitas yang fasilitas pendidikan lah ya, yang mendukung mahasiswanya untuk tetap mendapatkan pengetahuan yang baik gitu ya. Kita punya virtual lab. Jadi walaupun online, teman-teman mahasiswa tetap mendapatkan mata kuliah lab gitu, laboratorium. Nah, itu dilakukan dengan teknologi yaitu secara virtual. Nah, menarik gitu ya, kita bisa merasakan sendiri fasilitas secara virtual gitu ya. Jadi tetap bisa praktek walaupun tidak ada di satu tempat gitu. Nah, keunggulan lainnya itu adalah kita punya center-center yang dapat mendukung kegiatan mahasiswa. Ya, misalnya kita punya BINUS Karir, di mana ketika mahasiswa lulus dan ingin mendapatkan tantangan yang lebih menarik gitu ya, udah kerja misalnya tadinya, dia akhirnya pengen kerja lagi, mencari tempat baru yang lebih menantang. Nah, kita punya partner sampai dengan 1.000 perusahaan di BINUS Karir tersebut gitu. Jadi mahasiswa tinggal cari saja, tinggal search mana perusahaan yang diinginkan untuk tempat bekerja. Mas Rido, jadi ya, gimana? Ada yang nanya itu, katanya apakah BINUS Palembang sama dengan BINUS University itu ya? Oke, nah tadi di awal saya sampaikan ya, hey 1928, wah, iya, baru datang mungkin Mbak. Ini kayak Persib nih 1928 ya kalau Persib ya. Nah, BINUS Palembang itu adalah cabang dari BINUS University yang ada di Jakarta. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan BINUS University itu satu yayasan yang sama dengan BINUS yang ada di Palembang. Itu sama-sama Bina Nusantara, ya, sama-sama Bina Nusantara University. Cuman kami cabangnya yang di Palembang. Nah, programnya juga khusus, ya, programnya tidak sama. Kalau di Jakarta, BINUS University Pusat gitu ya, memang lengkap programnya.
Jadi ada program reguler, ada program internasional, dan ada program online gitu ya. Yang di Palembang itu hanya program online learning saja yang dibuka. Jadi kami nggak buka kelas reguler ataupun kelas internasional. Gitu. Nah, Ya, jadi jadi kita hanya membuka kelas learningnya saja. jadi Jadi udah sama. jadi udah jelas Pak ya, ibaratnya BINUS ini mempermudah kita kuliah sambil kerja itu Pak. Nah, seandainya misal ada teman-teman nih yang dari Bangka ini Pak mau daftar, apa kalau sekarang ini udah buka belum Pak? Nah, ini Mbak Jeje aja nih yang jawab langsung. Ya. Kalau untuk teknis pendaftarannya itu sebenarnya untuk perkuliahan paling dekat itu kita ada di bulan Juni. Nah, untuk perkuliahan bulan Juni pendaftarannya udah buka dari bulan Maret kemarin sampai nanti hamin seminggu lah ya sampai waktu kuliah. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri itu semuanya online. Jadi dari mulai awal pendaftaran sampai nanti proses perkuliahan semuanya akan online. Jadi teman-teman yang ada di Bangka tidak perlu harus jauh-jauh datang ke Palembang untuk daftar. Tapi kalau mau ke Palembang nggak apa-apa, mau jalan-jalan misalnya. Ya, pada dasarnya gini, semua mahasiswa BINUS University punya hak yang sama dimanapun mereka berada. Ya, artinya walaupun ambil kelasnya di BINUS Palembang misalnya, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sama ketika mereka ke BINUS di Jakarta. BINUS yang ada di Bandung, BINUS yang ada di Malang, maupun BINUS yang ada di Semarang gitu. Jadi fasilitas haknya sama. Semua mahasiswa itu sama rata. Bahkan wisudanya pun dilakukan bersama. Gitu. Ya, artinya mahasiswa itu akan menyatu jadi satu wisuda di tempat yang sama. Nah, nanti kalau memang itu tidak lagi pandemi gitu, untuk sementara ini memang kita lakukan secara online. Seperti itu. Nah, tadi ada juga yang bertanya ya, Mas. Kaitannya dengan apa ya? Itu ya, ada mission Hybel lah. Program apa saja yang ditawarkan oleh BINUS kepada para mahasiswanya Pak? Apakah ada KKN juga kalau kuliah online? Oke, itu apa jurusan gitu ya, program ya? Iya. Oke, program kita memang cuma ada 5 gitu ya. Kita ada 5 program untuk yang di BINUS Palembang. Sementara ini kita buka untuk 5 program dulu yang di Palembang. Itu ada bisnis manajemen, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, dan teknik industri. Nah, jadi 5 program itu saja yang kami buka untuk perkuliahan online. Ya, kalau untuk perkuliahan reguler tadi ada 50 jurusan yang bisa diambil gitu ya. Dengan kita juga punya di luar kota, ada di Bandung, di Malang, di Semarang kampusnya. Jadi bisa tinggal pilih tuh ya teman-teman. Nah, apakah BINUS ada program KKN khusus untuk BINUS online learning yang ada di Palembang? Kita nggak ada program KKN ya. Tapi Anda tetap dituntut untuk mendapatkan atau menjalankan program internship namanya, atau magang gitu ya. Jadi ada pilihan untuk Anda magang atau tidak gitu. Ada program enrichment namanya. Nah, program enrichment ini memberikan kesempatan pada Anda ya untuk memilih apakah Anda ingin magang ya atau mendapatkan pengetahuan lain dari jurusan yang berbeda gitu. Nah, jadi nanti bisa memilih mata kuliah khusus dari jurusan lain. Nah, ini harapannya mahasiswa BINUS itu tidak hanya memiliki satu kemampuan saja. Jadi ada kemampuan-kemampuan lain. Artinya multi talented. Itu yang diharapkan dari lulusan-lulusan BINUS University. Ya, termasuk BINUS Palembang. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Katanya ijazahnya bagaimana Pak kalau kuliah online gitu ya? Apakah nanti online juga disimpan di Google Drive? Biasanya virtual gitu ya, enggak lah ya. Jadi perkuliahannya online, semua pembelajaran dilakukan secara online. Ijazahnya tetap kertas kok ya, tetap printed gitu, materi printing gitu ya.
Nanti akan dikasih setelah Anda dinyatakan lulus gitu ya. Dinyatakan lulus yudisium, baru ijazahnya akan dikasih, dan tetap akan ada yang namanya wisuda gitu ya. Acara wisuda itu tetap dilakukan. Nah, kalau pandeminya sudah mereda, ya kemungkinan besar wisudanya akan dilakukan secara offline nanti di Jakarta. Ya, biasanya kami wisudanya di Jakarta Convention Center atau JCC. Ya, mungkin yang kenal JCC di Kompleks Senayan. Nah, kita di sana wisudanya nanti. Yang dari Palembang juga ke sana semua Pak ya? Semuanya akan bertolak ke Jakarta ketika wisuda. Wisuda. Nah, jadi nah ini ada tanya lagi nih Pak. Katanya mau tanya lagi nih Pak, apakah menerima sistem ahli jenjang? Alih jenjang. Oke. Alih jenjang itu maksudnya ekstensi ya. Dari D3 ke S1 gitu ya. Betul ya? Jadi alih jenjang itu program ekstensi D3 ke S1. Nah, kebetulan di BINUS punya program D3 ke S1 itu untuk perkuliahan online. Lulus D3 itu rata-rata sudah kerja. Nah, ketika sudah kerja kan waktu kuliahnya jadi sempit ya, nggak bisa datang langsung ke kampus. Nah, kami membuka program untuk ekstensi, program ekstensi itu menggunakan metode online learning, full online. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke Palembang, ya, tidak perlu lagi datang ke Jakarta misalnya untuk kuliah atau ujian gitu. Semuanya kita lakukan secara online full, mulai dari pendaftaran, ya, kuliahnya, ujian, sampai ke sidang itu dilakukan secara online. Ya. Nah, tapi wisuda kita lihat kondisi, ya, lihat kondisi pandemi ya. Selama tidak pandemi, biasanya kita lakukan secara offline, ya, di JCC tadi, gitu. Jadi kita ada. Nah, menariknya program ekstensi itu mahasiswa mata kuliah dari sebelumnya ya, kita akui semuanya. Gitu. Jadi 100% kita akui mata kuliahnya, nanti disetarakan dengan mata kuliah yang ada di BINUS. Namun mahasiswa tersebut wajib mengikuti mata kuliah yang BINUS kembangkan gitu. Nah, kuliahnya 2 tahun saja. Ya, jadi kuliahnya hanya 2 tahun untuk ekstensi D3 ke S1. Ya, semuanya diakui. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Mumpung ada bapaknya ini, tanya aja. Nah ini Pak, beasiswanya ada nggak nih Pak? Terus daftarnya gimana Pak? Ah, ini tadi Kak JJ udah jelasin. Mau diulang lagi Kak? Ini kata aja, beasiswanya ada nggak nih Pak? Terus daftarnya gimana Pak? Gue udah datang. Baik. Untuk beasiswa, kita tentu punya program beasiswa, ya, apalagi buat anak-anak Bangka ya, anak kampung sendiri gitu, pasti dikasih beasiswa lah ya. Jadi kita ada double beasiswa malah untuk rekan-rekan dari Bangka. Nah, kebetulan beasiswa ini memang ada perbedaan ya. Untuk yang double beasiswa kita hanya berikan untuk teman-teman yang lulus SMA S1, yang lulus SMA. Ya, jadi dari perkuliahan dari SMA lanjut ke S1, nah kita akan kasih beasiswa. Beasiswanya menarik nih, double ya. Yang pertama kita berikan potongan 100% biaya BP3. Biaya BP3 itu uang daftar ulang per semester, Mas Rido. Jadi setiap semester kan biasanya kalau kita kuliah itu kita bayar biaya daftar ulang gitu kan ya. Nah, itu kita bebaskan selama 8 semester. Jadi 8 semester nggak usah bayar biaya daftar ulang, gitu. Yang kedua yang kami berikan itu adalah pembebasan uang pangkal. Ya, uang pangkal nggak mahal. Uang pangkal di BINUS itu sekitar 4 jutaan gitu ya, 4 juta sampai 5 juta tergantung periodenya ya. Kalau periode September itu 4,4 kalau nggak salah saya. Nah, itu kita juga berikan potongan sampai dengan 100% kalau hasil tesnya bagus. Gitu ya. Kalau hasil tesnya bagus. Gitu. Nah, itu untuk program beasiswanya, Mas Ridi. Ya, Nah, untuk ini ada nanya lagi, Pak. Biaya per SKS-nya berapa, Pak, katanya?
Biaya apa? Biaya per SKS-nya berapa? Ada yang nanya nih. Oke, biaya per SKS. Baik. Nah, di BINUS Palembang, untuk program online learning, kebetulan kami menggunakan sistem bayar biaya kuliah itu per mata kuliah, jadi nggak hitung SKS-nya. Oh, bukan SKS Pak ya? Ya. Iya, nggak hitung SKS-nya. Nah, saat ini biayanya itu adalah 1.250.000 per mata kuliah. Ya. Per mata kuliah apa? Ya. Murah ya? 250.000 per mata kuliah. Ya, satu semester maksimum itu 6 mata kuliah. Ya, jadi kalau kita hitung sekitar 7,5 juta ya per semester. Kalau Anda kuliah di Juni nanti gitu ya. Gitu. Jadi murah, 6.500.000, 7.500.000 itu cukup murah untuk ukuran BINUS gitu ya. Nah, bisa kuliah di BINUS dengan harga 7,5 juta per semester, itu sangat-sangat murah. Ya, tapi itu untuk program untuk periode Juni nanti ya. Nah, tapi kalau yang sudah masuk ajaran baru di September, biaya kuliahnya ada kenaikan sedikit. Jadinya 1.475.000 gitu. Nah, itu untuk biaya kuliah di BINUS ya, Mas Rido. Jadi Pak, kalau ini suara saya aneh nggak Pak ya? Cek. Agak mantul-mantul, Kak. Agak mantul-mantul. Agak ini ya, storing berarti ya. Iya. Ya. Nah, kita biasanya dulu ada pertanyaan dari mikrofon. Iya, nah mungkin perkenalan lagi sedikit, Pak. Bapak Hardi ini sebenarnya kan dari Bangka ya, untuk teman-teman dari Bangka. Nah, mungkin bisa diceritain Pak, Bapak asalnya dari mana, dari mana, terus bisa kok pada akhirnya berada di BINUS, sampai saat ini jadi manajer di Palembang, itu gimana Pak? Atau jadi motivasi untuk teman-teman yang di Bangka? Itu sejarah yang apa ya, sejarah hidup lah ya. Jadi memang saya sebetulnya kalau saya lahirnya di Belitung ya, hanya saja sejak SMP saya ikut orang tua ke Bangka gitu ya, untuk bekerja di PT Timah orang tua. Nah, sehingga tahun 94 itu saya sudah ikut orang tua pindah ke Bangka, tepatnya di kota Sungai Liat. Ya, jadi tinggal saya SMP di Sungai Liat hingga SMA gitu. Ya, akhirnya kemudian pindah lagi atau kuliah ke Jakarta. Gitu. Ya, jadi gimana? Agi seperti kita berarti Pak. Agi lah. Agi orang-orang kita lah. Orang kita lagi ya. Jadi ya pesan bayi untuk anak-anak Bangka gitu ya. Mungkin di Bangka tuh cari duit gampang. Banyak timah, banyak kebun gitu ya. Tapi ya, kita hidup ini udah bergantung pada satu kesempatan saja gitu ya. Artinya sampai kapan kita harus kerja keras panas-panasan, kita harus kerja keras ya di tengah terik matahari gitu ya. Dan tentu bahaya juga gitu ya. Tambang itu kan bahayanya tinggi gitu kan ya. Walaupun semua bisnis, semua pekerjaan tentu ada resiko gitu. Tapi kalau kita bisa mengurangi resiko itu dengan bekerja di tempat yang lebih nyaman gitu ya, kenapa enggak kan ya? Nah, itu yang saya pilih waktu saya putuskan untuk meninggalkan Bangka. Semua kota di Indonesia saya sudah pernah datangi gitu ya. Nah, akhirnya membuka wawasan saya bahwa di
banyak yang bisa dikembangkan masih dari Bangka gitu. Ya artinya dengan kita bawa pengalaman dari luar, ilmu dari luar gitu, kita bisa membangun kita gitu. Ya, kalau saya ada kesempatan, saya pun dengan senang hati balik ke Bangka gitu. Tentu itu juga jadi cita-cita gitu ya. Ingin pasti semua orang yang dari daerah pasti ingin balik ke daerah untuk mengembangkan kampungnya sendiri. Ya, karena saya sendiri secara pribadi percaya Bangka Belitung itu bisa lebih hebat dari Bali gitu ya. Dimana saat ini orang hanya kenal Bali gitu kan. Padahal sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Bangka jauh lebih menarik, jauh lebih menarik. Nah, Dan harus syaratnya, dimiliki sama orang Bangka. ya betul, betul. Ya, kalau mau maju ya tentu harus punya pendidikan, Mas. Pendidikan itu sangat-sangat penting lah. Gitu. Ya. Oh ya, satu lagi ya. Jadi kita juga punya program yang menarik. Satu lagi itu ada namanya program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah ini mengadopsi program pemerintah ya, yaitu program Merdeka Belajar, di mana kami mengakui ya pengalaman kerja sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi pengalaman kerja yang dimiliki oleh teman-teman itu bisa ditukar dengan mata kuliah gitu. Kuliahnya akhirnya nggak harus 4 tahun. Kadang kan kalau kita udah pegawai gitu ya, payah nak kuliah lagi gitu. Karena lame lah, apalah lah, dan sempet lagi gitu kan. Nah program RPL itu pacak buat kita kuliah hanya 2,5 tahun saja. Kuliahnya 2,5 tahun, nggak sampai 4 tahun. Tapi tergantung keilmuan yang dia miliki selama gitu. Nanti ada asesmennya, ada tesnya. Misalnya saat tes ternyata pengalamannya bagus, ilmunya tinggi gitu ya. Bukan nggak mungkin dia dapat mata kuliah langsung maksimal 15 mata kuliah pembebasannya. Jadi diakui langsung 15 mata kuliah. Sehingga dia kuliah tinggal 2,5 tahun untuk S1. Nah ini Contohnya program Pak, kayak gimana Pak? Contohnya tuh kayak gimana misalnya kerja yang gimana misalnya? Bila saya kerja. Bebas. Oh ya. Misalnya ada pegawai bank, ya. Pegawai bank, dialah pegawai misalnya 10 tahun. Tentu kan pengalaman gawe dia di bank bagus gitu ya. Terus dia nak kuliah, karena dia lulusan S1, dia nak kuliah. Dia nak kuliah, cuman dak nak lame gitu kan. Kan aturan standar kuliah itu kalau S1 4 tahun. Ya, nah, dia ambil program RPL itu. Baca ambil program RPL itu. Nah, di program RPL itu kelak di tes gitu ya, di assessment sama asesor gitu untuk menggali knowledge dia itu seberapa tinggi gitu. Dia paham nggak tentang ilmu akuntansi, neraca akuntansi, biaya dan seterusnya, ya, financial management, tahu nggak? Nah kalau tahu itu bisa diakui sebagai mata kuliah. Bisa jadi dia kuliahnya hanya 2,5 tahun, tapi untuk jurusan akuntansi ya, kalau diambil jurusan akuntansi kan related ilmunya. Nah, itu pengakuannya bisa besar. Tapi kalau dia ambil jurusan manajemen yang memang mungkin sedikit berbeda, ya jumlah mata kuliah yang diakui itu jadi nggak terlalu banyak gitu. Karena keilmuannya nggak cocok. Tapi tetap bisa diterima. Cuman mungkin nggak maksimal, nggak sampai 15 mata kuliah. Bisa 10 gitu ya, atau 20 juga mungkin gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi gimana Kak JJ? Iya, tadi ada yang nanya, Pak, Bapak Belitungnya di mana katanya? Belitungnya di mana? Sebelah Kongji. Belitungnya. Kalau Belitung benar ya, kota 1.000 kopi lah pasti. Saya asalnya dari tempat ngopi gitu kan ya, kota 1.000 kopi. Saya lahirnya di Manggar, tepatnya di Kampung Gunung. Di Manggar itu masih banyak saudara gitu ya, banyak saudara, banyak teman. Kebetulan kakak juga
ada di Tanjung Pandan gitu kan. Mungkin kalau yang orang Belitung pasti tahu ya Direktur Rumah Sakit Marsidi. Nah itu kebetulan kakak kandung, jadi memang keluarga masih banyak di Belitung. Kalau di Bangka ya banyak juga, jadi Bangka Belitung itu ya banyak lah kawan. Keluarga juga masih di Bangka juga masih ada. Iya. Masih banyak. Jadi mau bilang sama teman-teman yang di Bangka, jadi kalau mau daftar ya Pak ya, kalau mau daftar, ini kan bukanya Juni kan? Perkuliahan dimulai Juni, tapi pendaftaran Juni. sudah dibuka dari sekarang. Oh, pendaftaran udah mulai buka dari sekarang. Jadi buat Pradi nih yang kepengen BINUS lah pilihannya. Emang BINUS sama pilihan tepat untuk kerja sambil kuliah emang terbaik. Jadi untuk Pradi tinggal ini ya, DM BINUS ya, atau hubungin Kak JJ untuk JJ informasi bisa pendaftaran. Iya, untuk teman-teman yang di Bangka nih, kalau misalnya tertarik mau coba daftar atau mau tanya-tanya seputar beasiswa atau seputar program-programnya atau seputar konsultasi nih, contohnya mau mengambil jurusan apa, sedangkan background pendidikan aku seperti ini atau background kerjaan aku seperti ini, itu bisa. Nanti langsung aja di follow Instagram BINUS Palembang. Lalu teman-teman bisa langsung DM aja, nanti kita akan langsung respon 24 jam bisa. Nah, nanti di situ akan dilanjutkan lagi ke teman-teman bagian admisi dan marketing untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman BINUS Palembang. Nah, jadi jelas ya. Ya apa lagi nih? Belum. Halo. Ada anak ini Pak. Halo. Masih bayi, masih di bawah 2 tahun lebih. Kebetulan saya juga baru pulang dari Bangka hari Senin yang lalu gitu ya. Jadi kesini lagi Pak? Lihat. Nggak ngabarin. Ya, berapa kali ini udah berapa kalinya habis ketemu kamu kan kita lagi juga ada berapa kali ya karena memang ada ibu lagi di Bangka, jadi kemarin puasa pertama ya sama orang tua lah. Iya. Gitu. harus sama keluarga itu Pak. Betul. Jadi gimana Kak JJ? Ada yang mau ditambahkan lagi atau gimana? Kayaknya sudah ini ya. Ya, menarik ya ngobrol sama yang punya kelakar Bangka ini ya. Kita ngelakar kayak orang Bangka gitu. Kelakar itu bahasa Melayu Pak ya. Kalau di Palembang juga kelakar juga Pak ya. Sama. Pada datang sama. Kelakar Palembang. Kelakar wong silakan kita. Kak JJ. Kelakar Bangka boleh. Kak JJ mau nutupin apa gimana? Kakak aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah, jadi udah Pak ya. Ya, jadi itu selesai tadi lah jelaskan. Jadi kalau nak daftar silakan hubungin Instagramnya BINUS Palembang. Jadi kita sampai sini aja Pak ya. Mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa live bareng lagi Pak ya. Oke, siap. Agis Pradi kita Bapak Agis Pradi. Jadi aman lah Bu. Ya makasih Pak ya. Kak JJ juga. Ya. Assalamualaikum Kak JJ Pak. Terima kasih banyak ya Kak Rino. Terima kasih banyak Pak Hari untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Bangka maupun juga di Palembang juga, teman-teman yang di Bangka ya Pak ya. Sama-sama. Kak Gita nggak ada ya? Mantengin ya, mantengin. Mantengin gak ya? Iya. Oke, ada terima kasih teman-teman. Semua. IT Supradi. Terima kasih udah standby.
Selamat malam. Baiklah, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah hadir di sini, yang udah standby, yang udah memperhatikan semua penjelasan dari Pak Hardi maupun dari Karido selaku admin dari Kelakar Bangkah. Mungkin kalau untuk teman-teman yang berasal dari Palembang ingin tahu mengenai jokes-jokes atau info-info mengenai Bangka bisa di-follow, dan juga teman-teman yang di Bangka yang mau informasi mengenai Binus Palembang bisa juga langsung di-follow, dan juga bisa apa ya, DM aja kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke teman-teman Binus Palembang. Terima kasih semuanya. Udah jam 9, waktunya saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.